Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ono wong papat padha gak kenali numpak sepur Argo Wilis jurusan Surabaya Bandung. Sing pertama, ibu-ibu umure wis widaan, ketokane termasuk keluarga ningrat nek ndelok pacakane. Sebelah ibu-ibu iku ono cewek ayu, koyok cover girl majalah, umure 20 tahunan. Nek ngarepe ibu-ibu iku mau ono tentara berseragam dinas, lengkap karo tanda jasane, pokoke berwibawa. Umure 50 tahunan. Nah, sebelah tentara mau ono arek lanang gondrong, umure selawean, ketokane rocker. Selama perjalanan wong papat iki mau ngobrol ngalor ngidul sampai moro-moro sepure mlebu nanggone terowongan. Pas lampune mati pisan. Dadi petengan pol. Wong papat iku mau milih meneng kabeh. Gak suwi moro-moro ana swara pipi diambung. Terus mari ngono, swara wong dikaplok plak. Wis mari ngono sepi maneh. Sing ibu-ibu iki mau batin. Wah, hebat arek wedok sebelahku iki. Iso njogo harga dirine, gak gelem diperlakukan sembarangan. Sing arek wedok sebelahe yo melok batin pisan. Gak salah ta sing ngesun mau iku. Wong ana arek ayu kaya aku kok malah nenek-nenek tuwir sing malah diambung. Ya pancet arek. Ada. Ya apa karepe lho? Karepe lho ya apa sih karepe? Lah sing tentara iki mau ambek ngusap-ngusap pipine. Sing kena kaplok melok batin pisan. Jangkrik. Gak melok ngesun tapi kena kaplok. Dikira aku pengecut ta. Lek aku gelem gak usah ngenteni peteng. Wis tersinggung aku. Arek rocker iki mau karo ngempet guyu melok batin pisan. Kapan maneh rek iso ngaplok kolonel gadek konangan. Arek daplek kan ngomong. Kan iku mulane arek wis tangan mundek iku apa kan. Wis. Padahal sing tak ambung iki mau tanganku dhewe. Wis angel. Kurang ajar tenan nek rocker itu ya. Itulah akibatnya jika kita melalui jalan gelap dan sulit bagi kita untuk mengetahui siapa yang berbuat dan siapa yang tidak berbuat. Seperti halnya orang kentut, baunya terasa tapi tidak ada yang mau mengaku. Menuduh orang sembarangan bisa kena pasal perbuatan tidak menyenangkan jika tidak ada bukti. Koni jari siapa? Yang tidak kentut pasti marah lah. Padahal belum tentu bukan dia pelakunya. Bisa saja yang marah-marah itu adalah justru sumber keonaran dan kekacauan. Dalam bisnis apapun, Anda akan masuk dalam fase gelap. Di sanalah Anda butuh alat bantu agar Anda tidak tersesat. Kalau tidak buang waktu dan buang uang, ya mungkin masih bisa diterima ya. Bagaimana jika Anda sudah habis-habisan bekerja keras bersama orang dalam tim Anda, tetapi yang terjadi malah sia-sia? Dia bukan hanya berhenti saja, tapi sekaligus memindahkan beragam masalah kepada diri Anda sendiri. Mau Anda seperti itu? Sedangkan Anda sendiri ingin seluruh tim Anda itu bisa melesat bisnisnya, meskipun Anda sudah tidak aktif lagi karena faktor usia atau karena kesehatan Anda. Anda tentu inginkan grup Anda kesuksesannya tidak tergantung pada diri Anda sendiri kan? Anda tentu ingin mereka berkembang dengan baik daripada diri Anda sendiri. Karena semakin sukses tim Anda, bahkan bisa lebih baik daripada peringkat Anda saat ini, maka income Anda jelas akan jauh lebih besar dari waktu yang sebelumnya. Lalu apa jalan keluarnya? Baik, mari kita lanjutkan lagi sharing saya sebelumnya terkait dengan unsur yang ketiga, yaitu multiplikasi bisnis. Sebelumnya saya sudah jelaskan bahwa sebagian orang memandang sinis isi rekaman audio video hanya seputar topik motivasi. Dan saya menyoroti bahwa menganggap topik motivasi sebagai sesuatu yang dangkal adalah kurang bijaksana. Karena jika Anda tanya kepada seluruh pemimpin bisnis kelas dunia, mereka sangatlah membutuhkan performa kerja yang bagus dari para stafnya dan seluruh elemen yang terkait. Kualitas kerja kita dipengaruhi oleh motivasi diri seseorang. Hanya orang yang memiliki sikap mental buruklah yang percaya bahwa motivasi bukanlah hal penting. Selain topik motivasi, dalam aplikasi New Univision Go juga berisi rekaman inspirasi yang menampilkan berbagai kisah keberhasilan orang yang bangkit menghadapi hambatan. Mendengarkan orang lain yang juga menempuh perjalanan yang serupa dan mengatasi rintangan yang jauh lebih berat
akan membantu kita untuk mengembangkan keyakinan dan rasa percaya diri. Anda bisa melihat lebih jelas bahwa bisnis ini dapat dijalankan dan sangat bernilai dalam hidup kita saat ini dan di masa nanti. Selain itu, kita pun percaya bahwa orang yang sama seperti kita pun ternyata pernah melakukannya. Nggak hanya Anda sendiri yang susah. Kita tidak lagi mencari alibi mengapa kita gagal karena hanya kita saja di dunia ini yang mengalami penderitaan. Pernah dengar lagu Termiskin di Dunia? Aku merasa Kon mencelek maneh. Ya keren. termiskin di dunia yang penuh derita, bermandikan air mata. Kakak labemu iki, Mang. Ngenes kan? Kita juga mempunyai rekaman pengajaran yang berisi langkah-langkah menjalankan bisnis seperti cara menemukan prospek, cara membangun volume untuk mendapatkan profit, cara melakukan startup atau memulai dengan benar, cara membangun kedalaman dan menduplikasikan kepemimpinan, cara mengatasi hambatan, cara menetapkan sasaran, cara berkomunikasi secara efektif, cara mendorong pemimpin akan menjadi lebih baik, cara membangun kerjasama tim, cara mudah memperkenalkan produk proteksi, cara menetapkan uang pertanggungan, cara mengoperasikan aplikasi pendukung pemasaran dan pelayanan bagi nasabah. Termasuk di dalamnya tools digital untuk mengolah daftar nama sosmed untuk bisa ditindaklanjuti menjadi prospek potensial. Salah satu bagian paling menantang di bisnis ini adalah obrolan dan percakapan yang pertama kali harus kita lakukan dengan calon agen atau calon nasabah. Dan kita memiliki alat untuk meningkatkan keefektifan kita, keefektifan kita. Ayo terus sampai sombing terus lagi. Dan untuk mempermudah interaksi awal seseorang agen dengan prospek. Bahkan telah dikembangkan metode presentasi singkat yang cukup bertenaga untuk mendorong mereka segera bergabung sebagai nasabah sekaligus sebagai agen baru. Semua artikel dan pengetahuan yang terkandung di dalam aplikasi New Univision Go cukup terbukti secara efektif mampu mempengaruhi keyakinan prospek. Alat ini cukup efektif untuk memberikan informasi yang berguna bagi 4 tipe prospek Anda. 1. Yang merasa tidak jelas. 2. Yang masih skeptis dan ragu-ragu. 3. Acuh tak acuh. 4. Yang masih memiliki keberatan. Dan 5. Yang setuju. Hanya ada 1 tipe prospek yang tidak bisa kita berikan solusi. Semua konten yang terkandung di dalamnya tidak mampu untuk memberikan solusi. Siapa dia? Prospek yang sudah mati. Kok nek ngomong sing genah, ojo ngowos ngono. Maksudnya, sudah menutup diri, merasa benar dengan pendapatnya sendiri, dan sudah mati impiannya. Anda dapat membagikan rekaman ini kepada prospek. Apa tujuannya? Untuk merangsang prospek agar bisa berpikir mengenai keinginan mereka, tujuan hidup mereka, dan juga untuk menilai keadaan keuangan mereka. Isi rekaman ini juga mempersiapkan Anda untuk bisa bertemu dengan prospek dan membahas seluk-beluk peluang yang akan kita tawarkan. Alat ini juga menolong kita untuk tidak mengatakan terlalu banyak dan terlalu dini. Sekaligus bisa menjadi filter untuk memilah orang. Mereka yang tidak mencari peluang tidak perlu Anda paksakan untuk mempelajarinya. Dengan metode ini, Anda dapat menghemat waktu dan sumber daya keuangan Anda sendiri, sehingga Anda tidak perlu mengalokasikan waktu yang berharga Anda kepada prospek yang tidak tepat. Ada juga alat yang mempelajari cara berpikir para pemimpin atau para pengusaha. Bagaimanakah sikap orang yang sukses? Bagaimana mereka memperlakukan orang lain? Bagaimana mereka menghadapi kekecewaan dari rasa patah semangat karena konflik atau karena alasan ketakutan? Semua itu tercakup di dalam alat yang dahsyat ini. Ketika membantu agen baru untuk memulai bisnis ini, penting sekali untuk memiliki koleksi pengajaran yang terbaik serta pesan yang menginspirasi dari para pembicara dan orang-orang yang sudah berhasil di bisnis ini. Kalau tidak, seorang agen hanya akan mengandalkan informasi dari portal website perusahaan alien serta slide pembelajaran yang disediakan oleh perusahaan seperti BTP, JPD,
pendalaman produk, serta pedoman keagenan. Atau dia hanya terbatas dari informasi pengalaman yang diterima oleh para upline-nya langsung, yang bisa jadi pengetahuannya cukup terbatas, serta pengalamannya juga terbatas, karena mereka sendiri juga masih baru bergabung. Semua koleksi bahan pengajaran tersebut terus-menerus diperbarui berdasarkan perkembangan yang terjadi saat ini. Semua bahan tersebut adalah alat, bukan hanya aplikasi untuk dibeli, karena bahan tersebut akan bekerja sangat keras untuk Anda. Semua bahan tersebut bernilai lebih dari sekedar ongkos bisnis, namun merupakan investasi bagi pendidikan dan efisiensi Anda sendiri. Nah, berapa harganya, Pak? Apabila seseorang menanyakan harga suatu alat, kami selalu bisa mengatakan bahwa kami mengetahui biaya yang harus dikeluarkan untuk alat-alat itu. Tetapi yang tidak kami ketahui adalah biaya kerugian yang harus dibayar oleh Anda jika tidak membeli dan menggunakannya. Berapakah biaya pendidikan di universitas? Berapa biaya kerugian karena melewatkan pendidikan di universitas? Berapa besar pendidikan yang tepat yang akan meningkatkan pendapatan seseorang dalam jangka waktu 20 tahun bila dibandingkan dengan pendapatan seseorang tanpa pendidikan? Apakah nilai pendidikan hanya diukur dari segi keuangan? Hal ini sama dengan pertanyaan seseorang, saya harus bayar premi berapa, Pak? Maka kami bisa menyebutkan berdasarkan rumus umum yang kami pelajari. Namun yang kami tidak bisa ketahui adalah berapa biaya kerugian yang harus Anda tanggung ketika kita berhenti untuk memiliki penghasilan. Karena sakit, kecelakaan, cacat, meninggal, dan tua. SK Camat. Apalagi jika mereka tidak punya proteksi yang cukup. Sudah jatuh diimpit tangga, kaki digigit anjing, badan dipenuhi kotoran sapi, dimarahi tetangga karena batu yang Anda lempar mengenai sabun cuci piring dan masuk ke dalam kuali kuah bakso pedagang bakso. Kerugian secara beruntun. Alat-alat yang tersedia dalam berbagai format dapat menjadi faktor pengganda yang sangat kuat bagi usaha Anda dan rekan-rekan Anda. Seluruh kekayaan intelektual ini dapat digunakan secara pribadi dan tersedia untuk para agen pemula. Bandingkan besarnya pengetahuan tersebut dengan pemahaman dan pelatihan yang diberikan hanya oleh masing-masing agen. Malah tim Anda bisa mendapatkan pelatihan sementara Anda sendiri sedang pergi, tidur, dan bahkan berlibur. Alat itu sifatnya sebuah pilihan, tidaklah wajib. Dan kami tidak menjamin seberapa besar pengaruhnya terhadap pertumbuhan bisnis dan income bulanan Anda. Karena semua tergantung dari hasil yang Anda capai. Namun, jika Anda mau mempercayai buah pengalaman dan bersedia berinvestasi pada alat yang tepat seperti aplikasi New Univision Go, kemungkinan Anda semua akan terkejut dengan hasilnya. Saya begitu terkesima saat ada tim kami yang bisnisnya begitu melesat dan begitu cemerlang. Alat yang tepat di tangan seseorang yang haus dan memiliki ambisi, hasilnya akan luar biasa. Dan alat ini lebih simpel daripada Anda harus menceritakan berbagai hal secara langsung kepada rekan baru Anda. Selain itu, kami tidak harus berada di sekitar mereka atau mengulangnya lagi apabila mereka tidak berkesempatan hadir. Kita bisa membiarkan mereka belajar sesuai dengan waktu mereka, dan kita dapat pergi untuk mencari prospek yang lain. Lalu apa yang saya lakukan dengan prospek baru itu? Saya minta prospek baru itu untuk mendengarkan rekaman audio video yang sama dan kemudian mereka menawarkan kepada orang lain lagi, begitu seterusnya. Grup Anda akan bisa pintar dengan sendirinya. Jika semua yang saya uraikan di depan menurut Anda masuk akal, mengapa Anda tidak menggunakannya? Demikian penjelasan saya pada sesi kali ini. Tetap jaga jarak, gunakan masker, cuci tangan pakai sabun, jaga hati Anda dengan klik subscribe dan nyalakan notifikasi loncengnya. Sampai ketemu di vlog saya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.